warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlin Eka Perdana, jurusan Gizi, Prodi STR Gizi dan Dietetika, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram. Kita hidup di negeri yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hari ini, saya akan menguraikan tentang demokrasi di negara kita, yaitu Indonesia. Demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi secara harfiah berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Konsep ini kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Demokrasi dianggap paling sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem parlementer. Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jumlah partai politik yang sangat banyak menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet, bahkan dalam waktu singkat. Meski kebebasan politik terjamin, kondisi politik menjadi tidak stabil karena seringnya konflik antar partai. Demokrasi liberal akhirnya berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya babak baru dalam politik Indonesia. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1559 sampai 1966. Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kekacauan politik masa sebelumnya. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan yang besar dengan tujuan mencapai stabilitas nasional dan menyatukan arah pembangunan bangsa. Namun, praktiknya menimbulkan sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden dan berkurangnya peran rakyat serta parlemen dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa lembaga seperti MPRS, DPA, dan DPRGR dibentuk dan anggotanya sebagian besar ditunjuk langsung oleh Presiden. Selain itu, muncul pula konsep NASKOM, Nasional, Agama, dan Komunis, yang dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan politik, tetapi justru menimbulkan perpecahan dan konflik internal di tubuh bangsa. Kebijakan ekonomi pun dikendalikan langsung oleh negara, seperti pembentukan Dewan Perancang Nasional dan kemudian BEPNES untuk merancang pembangunan ekonomi nasional. Namun, sistem yang terlalu terpusat ini menimbulkan ketimpangan dan memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia di masa akhir pemerintahan Soekarno, serta mencerminkan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial yang telah hidup di masyarakat Indonesia jauh sebelum konsep demokrasi modern dikenal dunia. Selanjutnya, yang ketiga ada masa Orde Baru dan demokrasi Pancasila. Pada tahun 1966 sampai 1998.
Setelah jatuhnya Soekarno, pemerintahan beralih kepada Soeharto. Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada masa ini, istilah demokrasi Pancasila digunakan untuk menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia berbeda dari demokrasi liberal. Namun, kebebasan rakyat sangat dibatasi. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung hukuman, dan kehidupan politik dikontrol ketat oleh negara. Tapi, lebih sebagai formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, sehingga rakyat tidak memiliki banyak pilihan politik. Meskipun pembangunan ekonomi mengalami kemajuan pesat, namun prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat terpinggirkan. Rakyat tidak benar-benar menjadi pemegang kekuasaan karena keputusan tetap berada di tangan elit pemerintah. Selanjutnya ada era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi menjadi titik paling penting dalam sejarah demokrasi Indonesia pada 21 Mei 1998. Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan munculnya banyak partai politik baru. Kita mulai melihat pemilu yang lebih demokratis, munculnya lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu, serta peran masyarakat sipil yang semakin kuat. Namun, demokrasi yang bebas juga membawa tantangan baru seperti politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga konflik sosial saat pemilihan kepala daerah. Contoh, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi Pancasila terdapat sejumlah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pertama, kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, bukan kekuasaan mutlak. Yang kelima, pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketujuh, musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Namun, dalam kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut belum selalu terwujud sepenuhnya. Demokrasi masih sering dijadikan alat kepentingan politik oleh segelintir pihak, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Sebagai kesimpulan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan proses panjang menuju kedewasaan politik. Demokrasi liberal memberi kita pelajaran tentang pentingnya stabilitas. Demokrasi terpimpin mengajarkan kita tentang batas kekuasaan. Orde Baru mengingatkan kita akan bahaya kekuasaan yang absolut. Dan reformasi menegaskan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab pun bisa berbahaya. Pemerintah diharapkan terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas. Sementara masyarakat, termasuk kita, harus berperan aktif dalam menjaga keadilan, menghargai perbedaan, dan ikut menentukan arah bangsa. Karena sesungguhnya demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga cerminan moral dan kematangan bangsa. Mari kita rawat demokrasi Indonesia agar tetap hidup, sehat, dan berkeadaban.